Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Sunshine. Film ini rilis tahun 2007, bercerita tentang perjuangan sekelompok orang menghidupkan kembali matahari yang redup. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Our sun is dying. 16 months ago, a crew of 7 hit a star. Di awal kisah diceritakan bahwa matahari dalam kondisi sekarat. Manusia ada di ujung kepunahan. Dan 7 tahun lalu Project Icarus mengirim misi untuk menghidupkan kembali matahari. Namun pesawat Icarus hilang sebelum mencapai bintang. 16 bulan yang lalu, seorang pria bernama Robert dan 7 awak kapal berangkat meninggalkan bumi saat musim dingin. Dan muatan yang mereka bawa adalah bom bintang dengan massa setara pulau Manhattan. Dan tujuan mereka adalah menciptakan bintang di antara bintang. Mereka menyebutnya Icarus II. Pria ini bernama Dr. Sear, sedang melakukan uji coba tingkat kecerahan matahari. Mereka berkumpul di sebuah ruangan dengan awak kapal lainnya, makan dan membahas Icarus. Kanida adalah kapten kapal, mengatakan bahwa pesawat Icarus berjarak 50 juta mil dari bumi dan semakin menjauh. Harvey juga memberitahu bahwa saat ini mereka masih bisa mengirim pesan ke bumi. Namun, sebentar lagi mereka akan benar-benar sendiri di sini karena tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun di luar pesawat. Mereka sudah mengetahui bahwa mereka terbang ke zona kematian. Lalu, mereka mengirim pesan-pesan terakhir untuk orang bumi. Robert mengirim pesan ke ayah dan ibunya, berharap ayah dan ibunya bangga karena anaknya pergi untuk menyelamatkan umat manusia. Corazon adalah seorang profesor yang mengembangkan sistem perkebunan di luar angkasa. Dialah yang memastikan para awak mendapatkan cukup gizi untuk makanan dan oksigen. Robert mengatakan bahwa saat ini dirinya berada di zona kematian. Mereka sampai lebih cepat daripada perkiraan. Corazon memberitahu Kanida bahwa sejauh ini kebutuhan oksigen masih bagus dan kebutuhan makanan masih bisa tercukupi, namun akan semakin menipis setiap harinya. Corazon tahu bahwa Kanida sedang memikirkan Icarus I. Corazon meyakini apa yang menggagalkan mereka bukanlah karena kekurangan oksigen, namun ada sesuatu yang lain. Di sisi lain, Mes marah ke Robert karena Robert menghabiskan waktu 1 jam untuk membuat pesan ke bumi. Perempuan ini adalah Cassie. Dia bertugas memantau seluruh isi pesawat dari CCTV. Lalu Mes dibawa Dr. Sear ke sebuah ruangan 3 dimensi untuk mengobati rasa rindunya terhadap bumi. Bring back the waves. The waves make me feel peaceful. Begin. Setelah beberapa waktu masuk dalam ruang 3 dimensi, Mes mendatangi Robert dan meminta maaf atas kejadian yang barusan terjadi. Kanida melihat rekaman dari kapten kapal Icarus I untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka, di mana kapal mereka dihantam badai asteroid yang menyebabkan beberapa kerusakan pada bagian kapal. Casey mendapati bahwa pesawat menangkap sesuatu dan memberitahukan ke semua kru. Mereka semua menyaksikan Merkurius yang sedang mengelilingi matahari. Beberapa waktu kemudian, Harvey memberitahu rekan-rekannya bahwa saat dirinya memindah frekuensi, Harvey mendengar sebuah transmisi. Muncul seperti kita saat sedang terbang ke bagian gelap dari Merkurius. Harvey memutar rekaman yang diambilnya, dan Harvey menduga itu berasal dari Icarus I. Sinyal itu berasal dari mercusuar milik mereka. Hal ini membuat mereka sangat terkejut.
dan tidak mempercayainya karena sudah 7 tahun berlalu. Corazon mengatakan bahwa mungkin mereka masih hidup karena oksigen bersifat memperbarui dan mereka punya keahlian bertahan hidup di angkasa. Kanida melacak keberadaan Ikarus 1 dan mendapati bahwa mereka sudah sangat dekat dengan matahari, namun terdampar di balik cahaya dan gangguan suara. Itulah sebabnya tidak ada yang menerima sinyal dari Ikarus 1 selama ini. Dan saat ini Ikarus 2 akan melewati mereka. Kanida menyimpulkan jika perisai Ikarus 1 masih utuh, maka kemungkinan mereka masih selamat. Trey menegaskan bahwa mereka harus benar-benar teliti dan hati-hati memperhitungkan jarak karena mereka akan merubah jalur lintasan jika ingin menemui Ikarus 1. Mace menolak ide untuk menjemput Ikarus 1 karena saat ini mereka memiliki misi yang jauh lebih penting, yaitu mengantar sebuah bom untuk menghidupkan matahari. Karena jika matahari redup, kehidupan manusia juga punah. Dr. Sear memiliki pendapat lain. Saat ini Ikarus 2 hanya memuat 1 muatan bom dan mereka tidak tahu apakah bom itu berjalan lancar atau tidak. Jika bom yang dimuatnya ternyata tidak berhasil, mereka akan sia-sia datang ke tempat ini dan mereka harus menunggu orang lagi untuk membawa bom tersebut ke tempat ini, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun jika mereka bisa mengendalikan Ikarus 1, maka mereka akan memiliki 2 bom dan memiliki 2 kesempatan yang jauh lebih besar. Mereka memiliki pilihan yang sulit. Kanida menyerahkan keputusan ini kepada ahli fisika dan perancang bom, yaitu Robert. Dialah yang paling tahu peluang ini. Robert menyalakan simulasi pelepasan bom ke titik bintang matahari. Setelah pelepasan bom, awak kapal memiliki waktu 4 menit menjauh dari titik pelepasan bom. Roket pada bom akan mendorong bom sampai ke matahari. Namun, mesin simulasi tidak bisa memproyeksikan lebih jauh mendekati matahari, dan keakuratannya hanya bisa sampai 45%. Robert mengatakan ke Kanida bahwa masalah sebenarnya ada di sini. Saat bom dilepaskan, maka mereka tidak akan bisa memperhitungkan gravitasi matahari. Ruang dan waktu akan menyatu satu sama lain. Semuanya menjadi tidak dapat diperhitungkan. Kanida meminta keputusan Robert. Robert mengatakan bahwa pendapat Dr. Sear bisa diterima. 2 harapan terakhir lebih baik daripada 1. Lalu mereka merubah jalur lintasan untuk menjemput Ikarus 1. Casey menemui Robert dan mengatakan bahwa keputusan yang Robert buat adalah keputusan yang baik. Namun beberapa dari kru tidak sependapat dengan keputusan ini. Lampu darurat tiba-tiba menyala dan mereka segera berkumpul mencari tahu apa yang sedang terjadi. Trey menjelaskan bahwa Trey merubah rute pesawat secara manual. Namun, Trey membuat kesalahan di mana pesawat berpindah posisi menghadap matahari. Namun Trey lupa memindahkan perisai pesawatnya. Kanida tidak mendapati kerusakan apapun pada pesawat dan meminta Mace memeriksa seluruh bagian pesawat. Apakah ada kerusakan akibat hal tersebut? Namun Mace tidak mendapat gambaran apapun, dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah keluar dari pesawat. Lalu Kanida dan Robert yang akan pergi keluar. Kanida tidak mengizinkan siapapun menjadi sukarelawan. Kanida dan Robert keluar dari pesawat untuk menginvestigasi kerusakan pesawat. Tiba-tiba, logam Ikarus berkontraksi karena adanya perubahan suhu matahari. Salah satu menara komunikasi tidak tertutup perisai dan terbakar akibat panasnya sinar matahari. Kanida memberitahu bahwa ada 4 panel mengalami kerusakan sepanjang 300 meter. Satu persatu panel di-repair oleh Kanida dan Robert. Saat berada di panel kedua, tiba-tiba pesawat bergerak. Casey kehilangan kendali manual pesawat karena terjadi kebocoran oksigen di pesawat. Ikarus mengambil alih pesawat ke mode otomatis dan akan mengembalikan pesawat ke posisi semula. Hal ini membuat semua orang panik. Lalu, ruang persediaan oksigen terbakar. Casey meminta Robert dan Kanida segera kembali ke pesawat.
Namun, Kaneda mengatakan tidak bisa. Jika Kaneda tidak merepair panel yang rusak, maka kapal akan terbakar saat perisai menghadap matahari. Kaneda meminta Robert untuk kembali dan biarkan Kaneda yang menyelesaikannya. Di sisi lain, ruang tanaman habis terbakar. Kaneda berhasil memperbaiki semua panel. Robert meminta kapten segera meninggalkan tempat itu dan berpindah ke sisi panel yang belum terkena sinar matahari. Namun, Kaneda tidak mau bergerak. Akhirnya Kaneda terbakar oleh panasnya sinar matahari. Beberapa waktu kemudian Harvey menjadi kapten pengganti Kaneda. Trey didiagnosa mengalami gangguan mental dan melakukan percobaan bunuh diri. Kondisi pesawat saat ini kehilangan banyak oksigen karena taman oksigen habis terbakar. Mereka tidak memiliki persediaan oksigen yang cukup untuk mencapai titik pelepasan bom. Dan saat ini mereka tidak punya pilihan lain, mereka harus menemukan Icarus I. Di sebuah ruangan, Corazon memberitahu Mace dan Casey bahwa Harvey membuat kesalahan. Harvey bilang bahwa pesawat tidak memiliki cukup oksigen sampai di titik pengiriman. Namun, kenyataannya pesawat ini memiliki cukup oksigen. Hanya saja tidak cukup membawa semua kru ke sana. Corazon menegaskan pesawat ini hanya bisa membawa beberapa orang ke titik pengiriman. Casey menemui Robert di ruang pilot. Casey mengatakan bahwa tidak ada dari kita akan hidup setelah ini. Casey sangat takut dengan hal itu. Robert menjelaskan ke Casey bahwa setelah bom bintang dinyalakan, awalnya hanya akan timbul percikan api. Setelah itu akan membelah menjadi dua bagian dan akan membelah lagi dan seterusnya. Detonasi yang melampaui segala imajinasi, sebuah ledakan dahsyat dalam skala kecil. Bintang baru akan muncul menggantikan bintang yang telah sekarat. Hal ini adalah hal yang paling indah yang akan Robert ciptakan, dan Robert tidak merasa takut. Beberapa waktu kemudian mereka menemukan Icarus I. Lalu mereka mendekati pesawat dan masuk ke sana. Mereka menemukan di mana seluruh ruangan pesawat ini dipenuhi dengan debu, dan mereka menduga bahwa debu ini berasal dari sel kulit manusia. Robert masuk ke ruang mesin untuk mencoba menghidupkan kapal. Mereka juga menemukan ruang tanaman yang tetap utuh selama 7 tahun terakhir. Hal ini membuat mereka bahagia karena memiliki kesempatan baru untuk bertahan hidup. Mace mendapati ada yang aneh dengan pesawat ini, karena pesawat ini tidak menunjukkan adanya kerusakan. Semua sistem berjalan dengan baik. Dr. Sear juga mendapati bahwa air di pesawat ini sangat lancar. Mereka tidak menemukan mayat di pesawat ini, dan sejauh ini tidak ada tanda-tanda keberadaan awak kapal. Mace mendapati rekaman dari Pinbacker, kapten kapal Icarus I, di mana Pinbacker mengatakan mereka telah meninggalkan misinya. Pinbacker mengatakan bahwa manusia hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Manusia tidak akan bisa menentang kehendak Tuhan. Mace mengatakan ke semuanya bahwa transmisinya terjadi 6,5 tahun yang lalu, dan itu waktu di mana mereka seharusnya mengirim muatan. Robert mendapati bahwa muatan yang ada di Icarus I berfungsi dengan baik. Mace menemukan bahwa panel utama pesawat ini sudah disabotase dan mereka tidak akan bisa menerbangkan pesawat ini. Lalu Dr. Sear menemukan para awak kapal di sebuah ruangan tempat di mana mereka melihat sinar matahari dan mereka mengalami epifani. Mereka sengaja membakar dirinya sendiri. Tiba-tiba terjadi guncangan di Icarus I. Casey meminta semua orang untuk kembali ke pesawat karena pesawat terlepas dari Icarus I. Harvey bertanya apa yang terjadi. Mace mengatakan bahwa pesawat mereka terpisah. Hanya ada satu pakaian ruang angkasa.
Mes meminta Robert yang menggunakannya. Harvey bertanya, kenapa Robert yang memakainya? Mes menegaskan bahwa kita yang tersisa tidak begitu penting. Robertlah yang memiliki kemampuan menyelesaikan misi ini. Harvey tidak setuju dengan keputusan ini karena Harvey lah kaptennya saat ini. Mes menegaskan, walaupun Harvey kaptennya, namun Harvey tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Robert. Mes dan yang lainnya akan menggunakan penutup tubuh seadanya dan mencoba menahan suhu udara mengikuti Robert. Namun masalah lain terjadi, di mana komputer Icarus 1 tiba-tiba mati. Dan harus ada yang tinggal di pesawat mengoperasikannya dari dalam. Dr. Sear memutuskan dirinya yang akan tinggal di sini. Mereka keluar dari pesawat, namun Harvey terpental menjauh dari pesawat. Robert hanya bisa menyelamatkan Mes. Casey dan Corazon segera memberikan pertolongan ke Mes. Casey memberi informasi ke Dr. Sear mereka akan berangkat dan menyelesaikan misinya. Dr. Sear pasrah dan mendatangi ruang untuk melihat matahari lalu membiarkan dirinya terbakar. Mes menjelaskan ke rekan-rekannya bahwa Mes sudah memeriksa data aktivitas Icarus. Seseorang telah menyabotase dan sengaja melepas ruang ventilasi secara manual yang membuat Icarus terputus dengan Icarus 1. Mes menduga bahwa Trey yang melakukan hal ini dan entah apa motifnya melakukan hal ini. Robert mengatakan bahwa Trey dalam pengaruh obat bius dan akan tidur selama 23 jam. Corazon mengatakan bahwa meninggalnya Dr. Sear dan Harvey mengurangi penggunaan oksigen. Dan jika Trey juga menghilang, maka mereka akan memiliki cukup oksigen untuk sampai ke titik pengiriman. Mes membutuhkan vote dari mereka, membunuh Trey atau tidak. Dari keempat vote hanya Casey yang tidak bisa memberikan vote-nya. Mes memutuskan untuk membunuh Trey agar misi ini bisa diselesaikan. Saat Mes mendatangi ruang Trey, Mes sudah mendapati Trey bunuh diri. Mes menyalahkan Robert atas semua kematian rekan-rekannya. Karena jika Robert tidak mengalihkan misinya, maka mereka tidak akan tewas satu persatu. Robert meminta Icarus mengidentifikasi biometri kesehatan awak. Icarus mengatakan bahwa semua awak pesawat sedang sekarat dan tidak akan memiliki kesempatan sampai di titik pengiriman. Perjalanan ke titik pengiriman membutuhkan waktu 19 jam dan persediaan oksigen hanya bertahan 16 jam. Robert menjelaskan bahwa hanya ada 4 awak kapal di kapal ini. Dan menurut Corazon itu sudah sangat cukup sampai ke titik pengiriman. Namun Icarus menegaskan bahwa Icarus mendeteksi ada 5 awak kapal. Robert bertanya siapa awak kapal kelima. Icarus menjelaskan bahwa awak kapal tersebut tidak diketahui dan saat ini sedang berada di ruang pengamatan. Robert menuju ruang pengamatan, ternyata orang tersebut adalah Pinbacker. Dan yang memutus pesawat Icarus adalah Pinbacker. Pinbacker ingin menjadi orang terakhir yang hidup. Lalu Pinbacker menyerang Robert. Pinbacker mencoba melepas panel utama pesawat ini, namun Pinbacker tidak teridentifikasi sebagai penumpang kapal ini dan Pinbacker tidak memiliki akses. Pinbacker mendatangi Corazon dan membunuhnya dari belakang. Sedangkan Robert terkunci di sebuah ruangan. Satu persatu lampu pesawat mati dan hal ini membuat Mes dan Casey curiga. Mes menyalakan komputer dan mendapati Robert terjebak di ruangan ventilasi. Robert memberitahu Mes bahwa Pinbacker ada di pesawat dan dia mencoba untuk menghentikan misi ini. Mes juga mendapati bahwa panel utama pesawat sudah disabotase. Mes masuk ke dalam air pendingin panel untuk memeriksanya. Di sisi lain, Casey bersembunyi dari Pinbacker. Mes berhasil menyalakan panel utama. Saat lampu menyala, Casey menusuk Pinbacker dengan pecahan kaca. Lalu Casey melarikan diri. Mes menghubungi Robert bahwa pesawat saat ini sudah kembali ke orbit, namun komputernya mati. Mes meminta Robert untuk mengeluarkan pesawat ini dari orbit dengan cara manual, dan satu-satunya cara adalah melepaskan muatan dari pesawat dan mendorongnya ke matahari.
Dengan sisa kekuatannya, Max memaksakan diri masuk ke dalam air pendingin untuk merepair panel. Namun kakinya terjepit dan Max meninggal membeku. Robert membuka pintu ventilasi. Lalu Robert melepas bom cahaya secara manual. Robert ikut bersama bom mendekati matahari. Sementara pesawat Icarus terbakar menjadi debu. Saat masuk ke ruang bom, Robert melihat bekas darah di dalam. Robert menemukan Casey di tempat tersebut. Lalu Pinbacker tiba-tiba menyerang Robert. Pinbacker mengatakan bahwa selama 7 tahun Pinbacker berbicara dengan Tuhan. Pinbacker tidak akan membiarkan siapapun melepaskan bom ini. Saat Pinbacker akan membunuh Robert, Casey menyerang Robert. Casey meminta Robert untuk menyelesaikan misi ini. Lalu Robert menyalakan bom cahaya. Di akhir cerita, di sebuah tempat di bumi, seorang wanita yang merupakan adik Robert melihat pesan terakhir Robert. Lalu mereka menyaksikan matahari bersinar kembali. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Film ini adalah sebuah fiksi ilmiah, di mana menceritakan matahari yang telah redup dan manusia ada di ujung kepunahan. Manusia memiliki misi membawa sebuah bom khusus, yaitu bom bintang, untuk menghidupkan kembali matahari yang redup. 8 astronot berisi ilmuwan dan dokter berangkat menuju titik pengiriman bom dengan pesawat Icarus II. 7 tahun sebelumnya pernah dikirim pesawat Icarus I berangkat. Namun tidak pernah ada kabar tentang pesawat tersebut. Robert adalah seorang ahli fisika yang membuat bom cahaya. Dalam perjalanan, mereka mendapati sinyal dari Icarus I dan memutuskan untuk menjemput Icarus I. Namun hal tak terduga terjadi, di mana Kapten Icarus I yaitu Pinbacker masih hidup dan mengalami gangguan jiwa, di mana Pinbacker lah yang menggagalkan misi Icarus I, dan Pinbacker juga mencoba menggagalkan misi Icarus II. Pinbacker menganggap bahwa manusia tidak boleh melakukan upaya untuk mengembalikan matahari bersinar lagi, karena itu sudah kehendak Tuhan. Di akhir cerita, Robert berhasil menyalakan bom cahaya dan meninggal di tempat tersebut. Di bumi, adik Robert menyaksikan matahari kembali bersinar. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.